Mana nasibku selanjutnya. Sementara itu di aliansi nasional Serikat Alkemis atau di sisi lain batu ya, sesuatu sedang terjadi. Ini kerajaan Tianwu tingkat 1 Mu Yang Feng. Ternyata Zhang Xuan menulis dengan menggunakan identitas si Mu Yang Feng. Alkemis puncak bintang 2, tapi dia sudah menjadi bintang 3, tetapi dia belum mengganti rencananya. Dia sangat tidak sabar. Seseorang alkemis bintang 3 baru saja membuat pil level 3. Saat ini beraninya dia meminta resep kelas 4, kata seseorang di sana. Apakah para guru alkemis itu begitu tidak sabar sekarang? Lain kali aku harus meningkatkan harganya 3 kali lipat. Namun tiba-tiba saja seseorang menulis sesuatu di batu. Dia berkata, aku tidak punya batu spiritual, tapi aku bisa menjawab pertanyaan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan padaku. Apa-apaan ini menjawab pertanyaanku? Sombong sekali dia. Siapa sebenarnya seorang ini? Aku seorang alkemis bintang menengah bintang 4. Jika aku memiliki pertanyaan, aku akan meminta bantuan alkemis bintang 5. Beraninya kau seorang alkemis bintang 3 mengaku bisa membantuku. Namun keributan itu terdengar oleh seseorang. Hei, ada apa di sini? Dia adalah Presiden Persatuan Alkemis Aliansi Nasional. Tuan Qi, apa yang terjadi? Kata si presiden. Tidak ada, hanya saja seseorang mengira akan ada seseorang yang membantuku. Apa yang maksudmu? Dia lakukan hingga membuatmu kesal seperti itu. Lalu setelah mendengarkan penjelasan dari si Tuan Qi, si presiden itu malah ikut marah. Bacot, anjing, siapa yang berani melakukan seperti itu? Beraninya dia melakukan hal itu. Sombong banget orang ini. Dia bukan sombong, tapi dia gila. Tuan, dia hanya seorang alkemis bintang 2, puncaknya mungkin bintang 3. Orang ini harus mengabaikan sistem dalam penilaian. Dia harus diberi suatu pelajaran. Tunggu, tunjukkan padanya apapun sejak dia ingin mengajukan pertanyaan. Jika kita memberi sesuatu pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, maka dia harus dihukum. Kebetulan aku punya pertanyaan ingin ku tanyakan pada Anda sebelumnya. Baiklah, kalau begitu akan ku tuliskan saja dan kita lihat apa dia bisa menjawab pertanyaanku. Untuk menghaluskan pil dubesi, Anda perlu mencampurkan rumput mutiara ungu, bunga yongyang, dan berdaun 3. Lalu pertanyaan ini sulit bagi alkemis bintang 5, tapi aku cukup beruntung menemukan jawabannya di sebuah skrip kuno. Bagaimana seorang alkemis bintang 2 bisa mengetahuinya? Itu lumayan cerdik. Sementara itu di sisi yang lain, di sisi Zhang Xuan ya, yang menerima pertanyaannya. Dia mengabaikan sistem penilaian para alkemis bintang dan menantang otoritas. Pertanyaan pun datang. Untuk menghaluskan pil dabesi, Anda perlu mencampurkan rumput mutiara ungu, bunga yongyang, dan rumput berdaun 3. Prosedurnya dilakukan dengan ketat, tetapi mengapa hal itu menyebabkan hilangnya khasiat obat? Silahkan jawab. Lalu mereka pun merespon. Tiba-tiba saja pertanyaan seperti itu, pil dabesi, apaan itu? Aku baru pertama kali mendengarnya. Rumput mutiara ungu yongyang, ini bukan sesuatu yang bisa dijawab oleh alkemis bintang 2. Aku tidak tahu apa itu dabesi, apalagi khasiat obatnya, apa yang hilang. Namun di sana Zhang Xuan berpikir, begitu ya. Matilah si Tuan Liu ini. Dia pasti tidak bisa menjawabnya. Lalu Zhang Xuan yang berpikir, dia berselancar di perpustakaan library petnya. Lalu itu dia, Zhang Xuan menemukan jawabannya. Lalu jawabannya dikirimkan lewat WhatsApp batu. Jemur rumput mutiara ungu di bawah sinar matahari selama 3 hari. Buang akar bunga yongyang dan gunakan rumput berdaun 3 yang berumur kurang dari sekitar seperti itu. Rumput mutiara ungu menyukai tempat teduh dan dingin serta tumbuh di. Lalu omong kosong macam apa itu? Bagaimana jawaban ini benar? Namun di sana di belakangnya si presiden yang mengetahui bahwa jawaban itu benar hanya bisa terketagun lihat jawaban dari Zhang Xuan. Rumput mutiara ungu itu berada di tempat teduh. Sekali terkena sinar matahari, efek pengobatannya akan cepat hilang dan akhirnya hilang kalau dibuang begitu. Tidak akan bertahan sehari pun. Tuan, orang ini benar-benar gila. Aku mengajukan permohonan untuk mendiskualifikasi dia sebagai seorang alkemis. Pecat dia sekarang. Tapi jawabannya benar. Benar? Jawabannya benar? Iya, jawabannya benar. Apa-apaan itu? Lalu si presiden berkata sambil menjelaskan, rumput mutiara ungu lebih menyukai udara dingin dan takut hangat serta telah mengumpulkan yin dan yang setelah kuat dalam tubuhnya serta memurnikan pil si yin dalam ramuan akan mempengaruhi khasiat obat. Bunga yong yang digunakan sebagai ramuan netral dengan menambahkan akarnya, khasiat obatnya akan menjadi lebih kuat.
Lalu selain itu, tetapi jumlahnya terlalu banyak sehingga mempengaruhi khasiat obat dan rumput mutiara ungu dan menyebarkan hilangnya khasiat obat keseluruhan. Begitu bukalah rambut berdaun 3. Jawaban ini benar sekali, aku sudah memverifikasinya, tidak ada masalah apapun, kata si presiden. Tapi ini sulit dibayangkan, seorang alkemis bintang 2 bisa melakukan itu. Lalu jawabannya benar ya, bagaimana mungkin sih jawabannya benar? Lalu orang-orang di belakangnya, Tuan Liu, apa kau yakin akan baik-baik saja? Dan hasilnya pun keluar. Kacau, hasilnya sudah keluar, aku pasti mati, aku pasti dikeluarkan dari serikat alkemis. Inilah hukumannya. Namun tiba-tiba saja, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Orang lain kaget. Benar, itu dapat mengimbangi resep pil yin yang dingin. Tuanmu, lihat, kau selamat. Jawabannya benar, lalu aku bisa menjadi alkemis. Benarkah? Pil puncak kelas 4. Yeah. Lalu orang di balik sana pun mengirimkan pertanyaan lagi. Kuali akan mudah meledak saat membuat pil. Bagaimana cara mengatasinya? Pil puncak 4, pil bukaan. Ini sangat sulit. Ini adalah puncak kelas 4. Beberapa alkemis bintang 5 tidak dapat mudah memperbaikinya. Jadi bantu orang membuka celah dan Ki meningkatkan kultivasi. Bagaimana dia bisa menanyakan pertanyaan seperti ini? Bukankah lawan pertanyaan terlalu gila? Bahkan ini tidak bisa dipecahkan oleh alkemis bintang 4 sekalipun. Tapi ini ditanyakan pada alkemis bintang 2. Seharusnya mereka sadar. Tuan Liu kasar, tapi Tuan Ki tidak menyalahkannya, tidak menanyakan lebih banyak pertanyaan. Mungkinkah Tuan Liu benar-benar ahli seorang bisa menginstruksikan alkemis bintang 4 menjadi seseorang yang membuat pil? Ya, sementara itu Zhang Xuan yang sudah mengetahui jawabannya. Aku bisa memberitahumu, tapi hehehe. Tuan Liu, apa yang kau lakukan? 3 batu spiritual sebagai hadiahnya. Zhang Xuan meminta hadiah untuk jawabannya. Aku terus bertanya hanya untuk melihat apakah kau berbakat, tapi kau malah semakin ngelunjak, kata orang di sana. Si Tuan Ki pun marah. Ku dengar dia hanya beruntung, tapi dia malah ngelunjak. Tapi kau malah benar-benar berpikir kami bisa belajar darimu. Baiklah, katakan saja iya. Apa? Benarkah? Baiklah kalau begitu. Aku akan punya pertanyaan di sini. Aku tidak bisa mengerjakan hal ini. Menghentikan jawabannya. Anda tidak bisa melakukannya, Tuan Shu. Anda adalah tertinggi di sini, Anda adalah presiden. Tapi kau punya pertanyaan untuk orang ini, kata si Tuan Ki. Tuan Shu, kau sudah gila. Sepertinya bintang 4 di serikat pekerja maksudmu tidak bisa melakukannya. Bukankah ini adalah sebuah penilaian? Mengapa ini malah menjadi sebuah pertanyaan? Baiklah, sepakat, deal. Resep pil Ki bukaan sudah diputuskan. Pil bukaan dengan Ki dengan bertentangan menggunakan ramuan dengan khasiat obat ringan. Anda perlu merendam herbal dalam air mengalir, menghilangkan beberapa khasiat obat, lalu menambahkan rumput giling. Biarkan dia bertahan. Aku akan mencoba resep ini. Sementara itu, si presiden pun yang mencoba resepnya yang diberikan Zhang Xuan. Aku tidak percaya. Para bintang 3 itu baru saja menjawab pertanyaan yang tidak diketahui oleh alkemis bintang 4 puncak. Ini aneh, aku khawatir itu bukan tuanmu Ying Feng, tapi Tuan Ki. Cari tahu siapa dia. Tuanmu terkenal, jika dia begitu berbakat, bagaimana mungkin dia tidak terkenal sekarang? Aku mengerti, aku akan pergi ke kerajaan Shanshuan sekarang. Ayo, let's go. Tidak, tunggu. Bunyikan dulu bel alkemis, panggil semua alkemis di aliansi sekarang juga. Ya, baiklah. Lalu bel alkemis pun dibunyikan. Sementara itu di sisi Zhang Xuan yang berhasil mendapatkan batu spiritual. Dengan ini resepnya bisa kusempurnakan. Sementara itu untuk konstitusi Joja, pilihan dingin lumayan. Aku tidak perlu mengeluarkan uang spesial pun untuk mendapatkan resep ini. Batu spiritual ini sangat menguntungkan. Kapan mereka akan mengirim buku batu spiritual? Apakah setengah 6 bulan? Ya, biasanya akan tiba dalam waktu setengah bulan, tapi 6 bulan terlalu lama, mungkin setengah bulan lah. Tuan Liu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah mendapatkan resepnya, sekarang kita hanya perlu menyempurnakan pilnya. Anda bisa membantuku mendapatkan ramuannya. Meskipun pil Liao dingin adalah pil kelas 4, ramuan herbalnya sangat jarang ditemukan di serikat kami dapat menemukannya. Kita bisa menyempurnakannya tanpa alkemis bintang 4. Siapa bilang hanya alkemis bintang 4 yang bisa memurnikan bilang 4? Anda juga bisa membantu memperbaikinya, kata Zhang Xuan. Aku? Apa yang terjadi jika aku mampu melakukannya? Bukankah harusnya aku menjadi bintang 4? Tenang, temukan herbalnya dan terlebih dahulu aku akan berimu beberapa saran saat kau menyempurnakan pilnya. Beriku beberapa nasihat. Apa kau yakin aku bisa sukses?
Ya paling jika hal terburuk terjadi paling kualinya akan meledak. Meledak. Apa dia serius? Betapa seriusnya itu? Itu kan berbahaya. Tahukah kau betapa berbahayanya jika kuali meledak saat memurnikan pil kelas 4? Tuan Liu, pil kelas 4 dan pil kelas 3 berbeda pada dasarnya. Perbedaan antara senjata ghostly dan senjata spiritual, seperti itulah perbedaannya. Saat kuali meledak saat memurnikan pil kelas 4, bahkan master tertinggi pun akan terluka parah, mungkin sekarat. Hal ini dapat meledakkan seluruh serikat alkemis loh. Aku tidak menyangka ledakan itu akan menyebabkan kerusakan sebegitu parah, kata Zhang Xuan dalam hati. Selain itu, harga herbal juga mahal. Meskipun kita dapat mengumpulkannya, mereka sangat langka dan berharga. Anda memerlukan 3 batu spiritual untuk mendapatkan semua itu, ratusan juta koin emas. Lalu, saat Zhang Xuan mendengar ratusan juta, 3 batu spiritual bernilai ratusan juta koin emas, apa kau serius? Zhang Xuan yang kaget, mustahil meledakannya, tidak masalah, tapi aku tidak akan menyia-nyiakannya. Zhang Xuan langsung menulis sesuatu. Apakah kau masih di sana? Alkemis. Anda mempunyai misalnya 3 batu spiritual untuk sebuah jawaban, lebih banyak lebih baik. Jika kau punya pertanyaan lain, maka aku akan menjawabnya, kata Zhang Xuan. Tidak ada respon, namun 10 menit kemudian, tidak ada seorang pun yang merespon. Zhang Xuan ini atau si Tuan Liu ini benar-benar sangat miskin. Kau orang yang pelit, kenapa kau tidak mati saja dan mengirim sesuatu di sana? Mereka bertiga pun keheranan dengan sifat kikir Zhang Xuan ya. Dia memarahi alkemis bintang 4 karena pelit miskin, tapi seorang yang di sini juga bahkan lebih pelit dan lebih miskin. Tuan Liu, sebaiknya mereka mengirimkan sesuatu batu spiritual ke sini. Aku akan mengirimkannya untuk membeli herbal. Ayolah kita pergi saja sekarang. Namun saat mereka akan pergi, bagaimana dengan kalian? Pertanyaan apapun bisa diselesaikan jika kalian membayar batu herbal. Apa kalian tidak punya pertanyaan? Tidak, kami semua sehat, kami aman, kami waras kok. Sementara itu di serikat alkemis, Tuan Liu, apakah benar-benar ingin melakukannya? Iya, aku akan melakukannya, kata Zhang Xuan. Itu langkahku dengan ketat, jangan buat kesalahan apapun. Aku perlu mengenakan pakaian ini tahan ledakan supaya bisa menyempurnakan pil. Akhirnya mereka pun akan mulai meracik ramuan herbal itu ya, atau ya ramuan alkemisnya. Meskipun memurnikan pil tingkat 4 berbahaya, aku berhasil melakukannya. Alkemi aku pasti meningkat. Baiklah, ayo kita mulai, kata Zhang Xuan. Apakah menurut Anda mereka bisa sukses? Seorang berkata di luar seperti itu. Aku tidak tahu, aku merasa bukan orang normal lagi setelah melihat semua itu. Kemampuannya benar-benar di luar imajinasi kita. Aku pikir aku cukup berbakat jika aku bekerja keras. Aku bisa mengejar 2 orang jenius, Mu Hongyi dan Mu Yu. Tapi setelah aku bertemu Zhang Xuan dan Tuan Liu, aku malah minder. Aku memahami bahwa masih ada kesenjangan antara orang jenius dan sejenius jati. Bagaimanapun tuanmu berhasil atau tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membuat kemajuan. Seiring berjalannya waktu, mungkin akan menjadi bintang 4. Seorang tabib dapat menginstruksikan alkemis puncak bintang 2 untuk membuat pil bintang 4 berdasarkan pengetahuannya tentang herbal. Kalau aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, orang-orang pasti mengiraku gila. Sementara itu, di Akademi Tianwu kita dipindahkan ke sana. Seseorang sedang terluka. Ini adalah kultivasiku yang keempat. Tuan Liu bilang mengatakan bahwa aku berkultivasi 5 kali, maka kekuatanku akan mencapai batas dan obatnya tidak akan bekerja lagi padaku. Aku harus berusaha. Aku sudah berusaha 4 kali berkultivasi sampai 4. Aku masih sulit menangani hal ini. Jika aku ingin membalaskan dendamku, aku harus berusaha lebih keras sambil memakan ramuan atau mengambil ramuan itu. Akan kugunakan saja semuanya. Aku harus cukup kuat untuk membalas dendam. Dia menyiramkan ramuan itu. Semoga Tuhan memberkatiku. Dia pun seperti keracunan. Sakit, aku tidak boleh mati. Selama 2 tahun terakhir aku telah bekerja keras untuk berkultivasi dan tetap diam. Untuk apa? Untuk balas dendam. Aku telah mengatasi kesulitan dan memilih mengobati tubuh beracun ini. Untuk apa? Untuk balas dendam. Lalu sesuatu terjadi. Aku tidak bisa mati sebelum balas dendam. Ledakan energi pun terjadi keluar. Entah apa yang terjadi dengannya. Dia kehilangan kesadaran. Lalu sebentar kita dipindahkan lagi ke arena Zhang Xuan atau si Tuan Liu yang meracik obat. Mereka keluar. Apakah berhasil? Bagaimana hasilnya, Tuanmu? Kami berhasil. Kami berhasil melakukannya. Apa? Kau berhasil melakukannya? Ya, Tuan Liu benar-benar menghasilkan keajaiban dengan pengetahuannya tentang herbal. Tak seorang pun menyadari tentang pengetahuan Liu memurnikan pil tanpa melihat pencapaiannya.
Namun di sana si Tuan Liu yang merasa lelah. Dia tidak bisa melakukannya dengan pengetahuan medisnya. Sekarang aku punya pilihan dingin. Berikutnya yang perlu aku lakukan adalah memecahkan masalah para gadis. Repot banget menjadi guru, kata Zhang Xuan. Baiklah, kekuatan di tubuhku telah diaktifkan. Baiklah kalau begitu, dalam pil ini ambillah. Dia pun memberikan kepada sambil si Ziying si Zoya. Sementara itu keesokan harinya di Akademi Tianwu, Tuan Liu, Tuan Sun datang menemuimu pagi ini dan menunggumu lebih dari 2 jam. Sun Cheng, apa yang dia maksud? Bukankah Sun Cheng itu dan Mohongi orang yang sama? Kenapa dia ingin menemuiku? Kenapa dia ingin menemui? Tuan Sheng, ada apa kau ingin menemuiku? Aku sedang senggang untuk melalui ini. Tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Untuk lulus penilaian bagi guru terpelajar bintang 2, tinggal di hampir setiap hari dan mengajar setidaknya 8 hingga 10 jam sehari, sehingga aku meningkatkan kepercayaanku dengan murid. Tapi kau hanya datang ke sini kapanpun dan seenaknya saja kau ini kayak karya wisata, kata si Mu Shuying. Dalam hal ini pertama ada 2 hal yang ingin kukatakan padamu. Pertama, Mu Shuying memintaku untuk datang dan membujukmu bertemu dengan Zhang kapan-kapan. Kalian berdua harus bertemu dengan Tuan Zhang. Kau kan tahu aku ini Zhang Xuan, kenapa aku harus menemui Tuan Zhang? Ayolah, jangan main-main. Bagaimana aku bisa bertemu dengan diriku sendiri? Aku bahkan tidak bisa mengatakan hal konyol seperti itu. Aku serius. Kau bisa menyamar sebagai guru biasa, tetapi kau menjadikan dirimu sebagai ketua serikat tabib. Murid-muridmu bahkan berperang sebagai orang yang berbeda. Ayolah, bagaimana mungkin ini tidak bisa menyadarinya? Yang kedua, selanjutnya adalah beberapa hari ini menurutku tingkat kepercayaanku hampir 40. Lalu, jadi aku ingin kembali ke pavilion guru terpelajar dan lulus penilaianku secepat mungkin. Aku tahu muridmu mempercayaimu, jadi kepercayaanmu pasti lebih 40. Kalau kita mengikuti tesnya bersama bagaimana? Begitukah kau melewati orang dengan hebat ya? Dan Tuan Liu dan Tuan Zhang adalah orang yang sama. Jadi kemudian kau dapat menghilangkan identitas ini dan menyelamatkan masalahmu dari murid-muridmu dan tidak perlu bertengkar lagi. Lalu si Zhang Xuan atau Tuan Liu berkata, pavilion guru terpelajar meminta kami untuk mendapatkan lebih dari tingkat 40 dan dalam waktu 10 hari. Hanya seperti itu ya. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi ke pavilion terpelajar besok pagi. Sampai jumpa. Namun Zhang Xuan yang saat meminum tehnya, dia makan menyadari sesuatu. Apa ini? Bubuk tanah kering, racun kelas 2. Aku diracun oleh seseorang. Ini tidak fatal, tapi entah kenapa ada yang melakukan ini. Tuan Liu, ada yang tidak beres. Ada apa? Seseorang tiba-tiba saja berkata seperti itu. Ada yang salah dengan Liu Chong. Apa maksudmu? Mungkin dia menggunakan metode yang tidak aku ajarkan padanya. Ya, tidak seharusnya terjadi, tapi mendapatkan key dari Heavenly Pets. Selamat. Tabun terberat apapun seharusnya diaman. Bukan Tuan Liu, bukan Tuan Liu Chong, tapi sesuatu terjadi. Sepertinya Tuan Sun dia jatuh ke dalam septic tank. Dia masuk ke dalam septic tank. Apa terjadi? Mohong Yi, puncak Grandmaster, merupakan idola dari dipuja-puja gadis. Bagaimana dia bisa melakukannya di depan itu? Tuan Sun, apa yang terjadi denganmu? Bagaimana kau bisa melompat ke dalam septic tank? Bacot anjing. Aku keracunan, kau tahu. Jika aku ingin bunuh diri, aku cukup melompat ke sungai. Kenapa aku harus membunuh diri ke septic tank? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sepertinya aku diracun. Namun di sana biarkan aku melihatnya. Dilihat kenapa kau bisa membuat keputusan yang buruk. Apakah aku diracuni? Ya, ini adalah bubuk tanah kering. Apakah aku minum air di kamarku? Ya, itu sambil tidak kuat. Dan yang paling penting, siapapun pelakunya pasti memasukkan banyak bubuk tanah kering ke dalamnya. Syukurlah aku tidak perlu minumnya. Aku akan berakhir seperti ini jika aku meminumnya. Kata Zhang Xuan. Namun di sana orang itu hanya kaget dan kesal. Aku hanya minum teh di kelasmu pagi ini. Aku tidak melakukan apapun, namun aku mendapatkan hal seperti ini. Jelas sekali kau adalah targetnya. Aku baru saja diracuni. Ini adalah kesalahanmu, tai. Ini gara-gara kau, bangsat. Lupakan saja. Aku punya 2 solusi. Untuk pertama, aku membutuhkan banyak ramuan dan memerlukan setidaknya 2 hari untuk mempersiapkannya. Aku akan mencobanya, mencari sesuatu untukmu. Aku punya 2 solusi. Bagaimana? Dan untuk yang kedua, semuanya dapat berjalan baik. Kau akan sembuh hari ini. Mana yang kau pilih? Aku. Lalu Zhang Xuan terus mengatakan, baiklah kalau begitu Meng Tao, beri aku waktu sebentar. Ya Tuan Liu.
Sementara itu, akhirnya Zhang Xuan pun menggunakan jurus-jurus akupunturnya. Terdengar suara-suara rintihan dalam kamar. Lalu Meng Tao pergi dan minta mengirim Tuan Sun kembali. Dia akan bangun dalam 2 jam. Baik Tuan Liu, aku akan kembali hubungi aku jika terjadi sesuatu, kata Zhang Xuan. Zhang Xuan yang berpikir, jelas-jelas adalah targetnya aku. Siapa yang meracuniku? Mu Hongyu tidak sengaja meminum airku. Siapa yang mempermainkanku? Aku sekarang adalah Liu Cheng. Siapa yang berusaha keras meracuni Liu Cheng? Yang punya dendam pada Liu Cheng siapa? Aku ini bahkan menjadi karakter baru, belum sama genap 10 hari, seminggu pun belum, tapi ada orang yang meracuniku. Sementara itu di asrama murid, Lu Chong, ini aku, bagaimana perkembangan kultivasimu? Si Lu Chong pergi. Untuk Tuan Liu, maafkan aku harus membalas dendam untuk keluargaku. Adios. Selamat tinggal. Si Tuan Liu yang mendengar si Lu Chong pergi untuk balas dendam. Aku tahu apa yang dia inginkan hanyalah balas dendam, tapi dia tidak boleh melakukannya ketika dia baru saja mengolah tubuh beracun itu. Dia belum siap. Aku pikir setelah dia selesai berkultivasi, aku akan mengajarin 1 set bela seni bela diri, meningkatkan kemungkinan balas dendamnya. Meskipun pembunuh keluarganya tidak bisa dimaafkan, tetapi aku tidak bisa membiarkannya terburu-buru. Kau selalu tenang, kenapa kau begitu ceroboh kali ini? Aku memahaminya, kau tidak ingin aku terlibat, Lu Chong, tetapi sejak kelahiranku kembali, aku telah mengajar murid dan menyebarkan pengetahuan. Jika aku meninggalkannya sendirian, guru macam apa aku ini? Apa inti hubungan antara guru murid ini? Sambil membayangkannya, itu tidak semudah itu. Inti dari guru dan murid ya ini adalah pemahaman diam-diam, semacam tanggung jawab dan ketergantungan yang sangat hebat.